Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita film yang berjudul The Year I Started. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang wanita yang ingin sekali memiliki anak lagi. Tetapi tiba-tiba dia bertengkar dan berpisah dari pasangannya. Dia pun mulai merasa bahwa hidupnya benar-benar hancur berantakan. Sampai pada akhirnya dia merasakan sensasinya solo pusreng yang tidak pernah dia lakukan dan mulai menata hidupnya kembali. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Hana yang sedang siap-siap meninggalkan kantor. Hana adalah seorang wanita kantoran yang setiap harinya selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi malam itu dia menyempatkan waktu untuk makan malam romantis bersama dengan kekasihnya yang bernama Morten. Sesampai di sana, Morten hampir saja pulang karena sudah terlanjur bete menunggu Hana yang terlalu lama. Tetapi pada akhirnya mereka berdua tetap masuk ke dalam restoran. Oss? Vill du verkligen att jag ska göra det då? Sen så är det ju kul att ha råd med saker också. En champagne, ganska lik Moet. Har du köpt en god överraskelse? Jag betalade för egna pengar. Jag skulle verkligen kunna rekommendera. Ja tack, det tar jag. Kör på det. Ja. Ja tack. Malam itu, Hana sengaja menyewa babysitter untuk mengurus anak mereka Ellie agar mereka bisa menikmati waktu bersama malam itu. Tapi belum sempat memesan makanan, Ellie rewel dan meminta Hana untuk pulang lebih cepat. Alhasil, mereka berdua pun terpaksa pulang dan acara ngedate malam itu pun gagal total. Setelah menidurkan Ellie, Hana pun mengajak Morten untuk mabar pusreng. Jadi, Hana dan Morten ini emang sudah memiliki anak tapi belum menikah. Dan Hana ini sangat ingin sekali mempunyai anak lagi. Namun, akhir-akhir ini Morten merasa kesal dengan Hana yang terlalu sibuk dengan dunianya. Morten pun menolak untuk diajak mabar karena merasa bahwa Hana tidak akan mempunyai waktu untuk mengurus anak. Mendengar hal itu, Hana pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Keesokan paginya, Hana langsung menemui atasannya untuk izin resign. Jo, jag hade... Jag kan bara säga att du är inte ensam. Min svägerska gick skitbra tjej. Va? Smart, du är schysst. Du sa att det skulle vara omöjligt ju. Göteborg. Jo, jag vet. Men det här... Det här kan drabba vem som helst. Starka kvinnor, svaga. Kommer du greja? Om någon grejar det så är det ju. Du är omtyckt, bra på att ta folk. Kom hit. Jag vill ju... Man vet väl om att du är på jobbet. Inte Ola. Sore harinya, Hana pun pergi nge-gym bersama dengan sahabat baiknya yang bernama Caroline. Hana pun curhat bahwa dia baru saja keluar dari pekerjaannya karena Morten ingin Hana menghabiskan banyak waktu dengan keluarga. Sedangkan Caroline ini baru saja melahirkan dan mempunyai bayi berusia 3 bulan. Caroline curhat bahwa semenjak punya bayi, dia mengalami banyak hal yang membuatnya tidak nyaman. Belum lagi, karena sibuk mengurusi bayi, akhir-akhir ini dirinya dan suaminya jadi jarang mabar pusreng. Tusen fotobok och fixa och lite så. Sesampai di rumah, Hana pun berencana untuk merayakan resignnya bersama dengan Morten dan Ellie. Saat sedang menyiapkan surprise, tiba-tiba Hana mendapatkan kabar bahwa Morten mengalami kecelakaan. Hana pun panik dan langsung buru-buru pergi ke rumah sakit. Beruntungnya itu hanya kecelakaan kecil dan Morten hanya perlu beristirahat selama beberapa hari. Ja, jag skulle ändå hämta kaffe. Havremjölk. Så, en liten... Ska vi se. Det är så sjukt att du har ramlat. Jag tänker bara på om det här det kommer till förändra mig. Väg gå. Okej. Men jag kommer tillbaka. Dejligt. Så får du ta... Det var Louise. Vad är Erik? Du kan sluta hänga hans röv som ett litet klistermärke. Ursäkta? Jag måste liksom hamna på sjukhus. För... Vad fan, jag är väl asvarm? Hanna, du är många ting. Ariana? Ja, samma. Tetapi di sini Morten dan Hana kembali bertengkar sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Gör du slut med mig? Eller för dem? Jag vet gott det är hårt det här. Okej. Så jävla omogen.
Hana yang bete akhirnya mengemasi barang-barangnya dan pergi ke rumah Caroline. Tetapi Caroline mengusirnya karena Hana tidak menghadiri acara baptisan anaknya. Caroline kesal karena sahabatnya sendiri melupakan acara penting anaknya. Va? Du får nog bara respektera. Grejen, du har ju inte heller alltid haft tid att ses. Att vara ensam just nu, det är ju det handlar om. Jag är ledsen. Hana pun akhirnya luntang-lantung dan tidak tahu harus pergi kemana. Hana berakhir ngemper di sebuah tos serba dekat rumahnya untuk menelpon ibunya. Sialnya, ibunya sedang berada di luar kota sehingga Hana tidak bisa menginap di rumah orang tuanya. Alltså mitt liv har verkligen kört ihop sig. Hari pun semakin larut dan tos serba itu pun hampir tutup. Liv, salah satu pegawai tos serba, awalnya hendak mengusir Hana. Tetapi karena kasihan melihat kondisinya, Liv pun akhirnya mengizinkan Hana untuk menunggu di sana sebentar lagi. Hana pun kemudian menelpon temannya yang bernama Laila. Beruntungnya Laila mau menerima Hana dan mengizinkan Hana untuk menginap di kamar milik anaknya. Nej, du har fortfarande ingen rumpa. Nej, ingen rumpa. Hon är superbortskämd. Köp. Fattar inte, de är så jävla grisiga när de kommer hem. Alltså du hade ju självklart fått sova i gästrummet, men vi håller ju på det. De har ju gått till jobbet och skolan. Jag jobbar hemma idag. Keesokan paginya, Hana pun curhat tentang apa yang dialaminya. Laila pun menyarankan agar Hana dan Morten pergi ke psikolog untuk mengkonsultasikan masalah mereka berdua. Situationen blir väldigt låst. Alltså, Jeg orker ikke mere. Min krop giver fanden. Tetapi nampaknya terapi tersebut tidak membuat hubungan mereka berdua semakin membaik. Selesai sesi, Hana meminta maaf dan berniat ingin memperbaiki hubungan mereka. Tetapi Morten menolak dengan alasan dia sudah lelah dengan Hana yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Padahal Hana merasa bahwa dia bekerja agar keluarga mereka bisa hidup enak tanpa kekurangan sesuatu. Mereka berdua pun akhirnya berujung bertengkar kembali. det enda du bryr dig om, det är den jävla guldkanten. Elin har fått sina jävla galonbyxor i rätt storlek. Vet du inte ens det? Det är ju för fan du som glömmer. Jävla toarullar själv. Malam harinya, Hana mencoba untuk menghibur diri dan meluapkan emosinya dengan pergi minum ke warkop. Di sini, Hana kembali bertemu dengan Liv dan mereka berdua pun akhirnya berkenalan. Mitt ex. Ja, jo, egentligen kanske. Men hans tjej, han sitter inte alls mottaglig med vuxet samtal. Kom, förlåt. Vänta, jag ska ta lite ögonskugga bara. Setelah mengobrol cukup lama, Hana pun curhat tentang masalahnya kepada Liv. Liv pun menasehati Hana dan menyuruh Hana untuk melupakan Morten. Liv juga mengajarkan Hana caranya bersenang-senang dalam tanda kutip dengan pria lain, yang dimana saat itu juga langsung dipraktekkan oleh Hana. Saat mereka sedang bermain biliar, Hana berkenalan dengan seorang berundung ganteng. Mereka berdua pun mabui dan berujung mabar pusreng di sofa ruang tamu Laila. Keesokan paginya, Laila dan suaminya pun syok melihat kondisi Hana. Mereka berdua pun marah dan langsung mengusir Hana dari rumah mereka. Nej, nej. Tak lama kemudian, Hana mendapatkan telepon dari Morten bahwa hari itu adalah hari pengambilan rapot Ellie. Hidup Hana pun benar-benar terasa sangat kacau. Dengan penampilannya yang seadanya, Hana pun buru-buru pergi ke sekolah Ellie. Melihat penampilan Hana yang sangat kacau, Morten pun marah dan tidak mengizinkan Hana untuk mengurus Ellie sementara waktu. Hej gubben. Hej min älskling. Ja, så kan vi äta glass. Jag har en grej till. Du. Jag har svinont i ryggen. Hana pun kemudian pergi makan siang bersama Liv. Liv pun menyarankan Hana untuk mencoba solo pusreng. Menurut Liv, dengan cara itu Hana bisa melepaskan stresnya dan kembali menata hidupnya secara perlahan. Du ser det, alltså här är ju Venusberget. Det här är blygläpp kroppen har som är liksom bara till för njutningen från pärnorgasm. Vrider så att du liksom kommer mot A. Om du stimulerar den rätt. Hem, vadå Victor? Jag har inget hem. Du kör. Hej då babe, puss puss. Sementara itu, Hana pun bingung harus tinggal di mana lagi. Akhirnya, Hana memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. Ja, men det gör ni. Eva, det löser sig. Det är många som frilansar idag.
Tetapi tentu saja Hana tidak bisa terlalu lama tinggal di rumah orang tuanya. Hana pun memutuskan untuk kembali bekerja karena dia membutuhkan uang. Sialnya, rencananya tidak semulus apa yang dia harapkan. Ternyata bosnya sudah memberikan posisi Hana kepada orang lain. Walaupun begitu, Hana tetap diterima kerja walaupun harus turun jabatan yang dimana artinya Hana harus memulai lagi dari awal. Att jag går till en kvinna och till din ålder. Grattis! Ja. Jag hade ju ditt jobb. Du var ju... Är du bra på att hålla tidsplaner? Jo, Jag har grundläggande kunskaper i Microsoft-paketet. Excel och... Okej, bra. För att veta. Saat jam istirahat, Hana bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Adam. Hana pun curhat tentang masalah yang dia alami akhir-akhir ini. Tanpa disangka-sangka, obrolan mereka berdua ternyata nyambung dan mereka berdua merasa cocok. mamma som avgudade. Nej, okej. Eller jo, jag fick ju jobbet men som assistent. Det var fel. Men behöver... Jag har blivit nu 4 år. Ja. Men gud, alltså den här kyssen var helt otrolig. Hana pun kemudian kembali curhat kepada Liv tentang hubungannya dengan Adam. Liv hanya mengatakan bahwa Hana harus mementingkan kebahagiaannya. Liv juga menyarankan agar Hana segera move on dan memulai kembali hidupnya. Sementara itu, ternyata Morten juga sudah menjalin hubungan dengan wanita lain. Mengetahui hal itu, Hana pun tersadar bahwa dirinya juga harus move on. Setelah memantapkan hatinya, Hana pun pergi survei mencari apartemen kecil untuk dia tinggali bersama dengan Ellie. Schysst fransk balkong. Schysst möbler. Spis, mikro, you name it. Dusch. Vad är... Jättebra för Södermalm city. Så det kan inte bli. Petter är förkyld, men jag ringer dig sen, okej? Malam harinya, Hana juga mengikuti saran Liv untuk mencoba solo pusreng. Dan itulah pertama kalinya Hana merasakan sensasinya main solo pusreng. Keesokan paginya, Hana pun merasa lebih bahagia dan lebih bersemangat untuk kerja. Tetapi selain itu, efek sampingnya Hana juga menjadi ketagihan. Bahkan Hana sampai melakukannya di toilet kantor. Beberapa hari kemudian, tiba saatnya di mana Hana mulai pindahan. Morten pun datang untuk membantu sekaligus memperkenalkan pacar barunya kepada Hana. Hana pun nampaknya sudah bisa menerima tentang kenyataan itu. Sekarang, fokus Hana adalah dirinya sendiri dan mengurus anaknya Ellie. Det är något speciellt med jag. Men jag har typ en leopardklänning. Saat akhir pekan, Morten mampir ke apartemen Hana untuk mengambil barang Ellie yang tertinggal di sana. Kebetulan hari itu Hana juga berencana untuk ngedate dengan Adam, sehingga akhirnya Hana pun memperkenalkan Adam kepada Morten. Melihat Hana yang sudah memiliki pria lain, Morten pun merasa sedikit cemburu. Hej. Akhirnya, beberapa hari kemudian, Morten mengajak Hana untuk makan malam keluarga. Di sini, Morten sangat menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya. Morten juga mengajak Hana untuk balikan dengannya. Hana pun meminta untuk diberikan waktu untuk memikirkan keputusannya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk traumanya yang takut tiba-tiba diusir lagi. Keesokan paginya, Hana pun mendapatkan kabar baik. Hana mendapatkan kenaikan jabatan karena performance pekerjaannya yang baik akhir-akhir ini. Hana pun merasa sangat bahagia karena perlahan hidupnya sudah mulai membaik. Vad duktig hela tiden. Jag pallar inte. Alltså, jag vill ju... Du har ju en enorm... Nej. Det var ju på ett positivt sätt. Du... Gillar jag Astrid och så, men hon var ju... Vadå, hon tog dig på hakan eller? natt.
Keesokan harinya, Caroline juga datang ke apartemennya untuk meminta maaf kepadanya. Fan vad jag som tror han är naturvisfeminist men bara en... Ja. Mereka berdua pun akhirnya berbaikan dan kembali berteman. Setelah itu, Caroline pun mengajak Hannah untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Morten telah mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk Hannah. Di sana ada keluarga Hannah dan teman-temannya termasuk Layla yang telah memaafkan perbuatan Hannah. Dan di hari itu juga Hannah memutuskan untuk berbaikan dengan Morten. Dan cerita pun tamat. Ya begitulah kehidupan guys, roller coasternya emang kadang sangat ekstrim. Kadang kita cuma butuh istirahat dan sesuatu yang menyenangkan biar bisa lebih semangat untuk kembali menjalani hidup. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.